Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk warga di seluruh Nusantara. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Kami dari tim redaksi Kumalawangi Channel memohon izin dan memohon restu kepada sesepuh, bini sepuh, dan seluruh leluhur di tanah Pasundan Jawa, Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Jawa Barat. Menurut keterangan dari Raden Simas Tanda Pamarayan melalui penglihatan mata batin Simas Tanda Pamarayan, selengkapnya sebagai berikut. Raden Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran yang berasal dari manusia biasa, sedangkan Ratu Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kadita adalah keturunan Prabu Siliwangi dari kalangan bangsa Jin Muslim. Raden Kian Santang terpaksa mencoba untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Gusti Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan atau Dewi Kadita. Raden Kian Santang adalah seorang bangsawan, putra seorang raja besar di tanah Pasundan, Jawa Barat. Raden Kian Santang sangat mencintai rakyatnya, rakyat Pasundan, Jawa Barat. Sewaktu Raden Kian Santang mengadakan perjalanan dan menyebarkan agama Islam di wilayah selatan atau pesisir pantai selatan Kerajaan Pajajaran, beliau sangat sedih melihat banyaknya rakyat yang tinggal di pesisir pantai selatan mengalami sakit keras karena adanya wabah penyakit yang menular dan mematikan. Banyak warga negara yang sudah meninggal dunia karena keganasan wabah penyakit menular ini. Kemudian beliau berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ilmu kebatinannya yang dimiliki oleh Raden Kian Santang dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya wabah penyakit menular ini karena perbuatan makhluk gaib atau jin atau siluman yang bersemayam di pantai Laut Selatan. Raden Kian Santang tersentak karena beliau mendapatkan gangguan dari bangsa jin yang tidak suka akan kedatangan Raden Kian Santang di daerah pesisir pantai selatan, daerah Pamengpeuk Garut ini. Raden Kian Santang tersadar dari ritual semedinya dan segera menghadapi bangsa jin yang ada di depannya yang menyerang Raden Kian Santang. Kekuatan atau kesaktian dari bangsa jin ini tidak seimbang dengan kesaktian yang dimiliki Raden Kian Santang. Kemudian Raden Kian Santang menyuruh pasukan dari bangsa jin tersebut untuk memanggilkan raja atau ratu pantai selatan yang berkuasa atau menguasai Laut Selatan ini. Tidak lama kemudian datanglah atau hadir di hadapan Raden Kian Santang seorang ratu atau Ratu Nyi Roro Kidul. Kemudian Raden Kian Santang bertanya kepada Gusti Ratu Nyi Roro Kidul, mengapa Gusti Ratu Nyi Roro Kidul menyebarkan wabah penyakit menular ini? Apa benar wabah penyakit menular ini perbuatan dari Gusti Nyi Roro Kidul? Gusti Nyi Roro Kidul menjawab, memang benar kami yang membuat dan yang menyebarkan wabah penyakit ini, karena para warga masyarakat di pesisir pantai Laut Selatan ini tidak mau lagi untuk mengadakan selamatan atau arung laut untuk menghormati kami para penjaga Laut Selatan. Raden Kian Santang berkata, mengapa hanya karena masalah selamatan atau arung laut saja sampai hati Gusti Ratu Laut Selatan menghukum warga masyarakat di pesisir pantai selatan ini? Gusti Ratu Nyi Roro Kidul menjawab, terserah saya Raden. Raden Kian Santang tidak usah ikut campur urusan kami. Kalau Raden Kian Santang tidak ingin celaka, pergilah dari tempat ini. Raden Kian Santang menjawab, saya Raden Kian Santang tidak pernah takut kepada siapapun juga, termasuk iblis atau jin seperti kamu, Ratu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul langsung menyerang Raden Kian Santang dengan kesaktian yang dimilikinya.
Raden Kian Santang tidak tinggal diam dan juga menggunakan kesaktiannya untuk melawan serangan dari Gusti Ratu Nyi Roro Kidul. Pertempuran atau peperangan ini berlangsung sangat dahsyat, sehingga langit menjadi gelap dan kelihatan petir menyambar ke sana kemari. Raden Kian Santang akhirnya memenangkan pertempuran ini, dan Ratu Nyi Roro Kidul mengakui akan kekalahannya dan mengakui akan kesaktian Raden Kian Santang lebih tinggi dari kesaktian Ratu Nyi Roro Kidul. Kemudian Raden Kian Santang dengan sigap mengambil posisi menghadap ke arah lautan lepas atau arah selatan dan mengangkat bangunan istana di bawah laut milik Ratu Nyi Roro Kidul, dan sekali gebrakan saja bangunan istana kerajaan Nyi Roro menghentikan pertarungan ini atau adu kesaktian ini. Prabu Siliwangi, hentikan putraku Raden Kian Santang, jangan diteruskan untuk mencelakai saudara-saudarimu. Syekh Kruto Ain, benar kok cucuku Raden Kian Santang, kamu tidak boleh membunuh lawan-lawanmu yang sudah tidak berdaya. Perlu kamu ketahui cucuku Raden Kian Santang, Ratu Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita ini adalah saudari atau saudari tirimu dari kalangan bangsa jin muslim. Prabu Siliwangi, putraku Raden Kian Santang, ayahanda meminta maaf karena ayahanda tidak pernah bercerita tentang keberadaan saudarimu atau saudari tirimu dari kalangan bangsa jin muslim. Memang benar, Ratu Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita ini adalah putri kandungku dari kalangan bangsa jin muslim dan bertugas untuk menjaga laut selatan Pulau Jawa ini. Raden Kian Santang berkata, Ananda juga mohon maaf kepada ayahanda Prabu Siliwangi karena Ananda tidak mengetahui kalau Gusti Ratu Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita ini adalah saudari tiriku dari kalangan bangsa jin muslim. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya saudariku Gusti Ratu Nyi Roro Kidul Dewi Kadita atas kesalahan saya Raden Kian Santang yang telah menyakiti Gusti Ratu Nyi Roro Kidul Dewi Kadita. Tidak apa-apa Raden, saya juga minta maaf atas kesalahanku yang sudah menyerang dan hampir mencelakai Raden Kian Santang. Saya merasa malu karena sudah berperang dengan saudaraku sendiri, putra kandung ayahanda Gusti Prabu Siliwangi. Perlu Raden Kian Santang ketahui, kelak keturunan Raden Kian Santang yang ke-25 lahir ke dunia ini, saya berjanji akan mengangkat keturunan Raden Kian Santang atau yang bernama Pangeran Aji Saka Satria Wusantara menjadi putra angkat saya, Ratu Nyi Roro Kidul. Dan saya akan ikut menjaga Raden Kian Santang. Mengenai istana kerajaanku yang sudah hancur, tidak usah Raden Kian Santang sesali. Kami bisa membuat atau mendirikan istana kerajaan yang baru hanya dalam waktu 1 hari 1 malam saja Raden. Prabu Siliwangi, putraku Raden Kian Santang dan putriku Ratu Nyi Roro Kidul Dewi Kadita, berdamailah dan hidup rukunlah. Kalian berdua tidak usah menyimpan rasa dendam di antara kalian berdua. Raden Kian Santang, ya ayahanda Prabu, saya Raden Kian Santang menyesal dan berjanji dalam hati untuk terus menjaga dan menjalin persaudaraan dengan saudariku Gusti Ratu Nyi Roro Kidul Dewi Kadita, penguasa Laut Selatan. Ratu Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita berkata, Sindiko Ananda juga meminta maaf dan akan menjalin persaudaraan dengan saudaraku Raden Kian Santang sampai anak keturunan Raden Kian Santang terlebih di dunia ini, dan kami akan menjaga dan membela keturunan Raden Kian Santang yang ke-25 atau Pangeran Aji Saka Satria Wusantara adalah keturunan ayahanda Prabu Siliwangi. Syekh Kruto Ain atau Syekh Kuro, Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya cucuku Raden Kian Santang tersadar dan cucuku Ratu Nyi Roro Kidul menyadari kesalahan-kesalahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengabulkan keinginan doa kita ini. Hidup rukun dan damai meskipun beda alam gaib dan alam nyata. Amin, amin, ya robbal alamin.
Demikianlah isi keterangan dari narasumber kami, Raden Simasanda Pamarayan, mengenai misteri cerita pertemuan Raden Kian Santang dengan Gusti Ratu Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita atau Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Kami dari tim redaksi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan atau penyusunan naskah cerita misteri ini. Sampai jumpa di program tayang kami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam rahayu, salam rahayu, salam rahayu.